Yo, balik lagi sama Bang Black. Satria Petir. Gara-gara kesambar petir jadinya Black. Oke. Ketemu lagi sama gua Satria Petir. Ini sama Randy, sama Jola sekarang. Minggu lalu kita udah bahas soal 7 moto terbaik ala anak Jakarta pinggir. Selatan pinggir. Nah, sekalian juga mulai perkenalan, ini bakal ditetapkan sebagai nama program kita ya, Ren ya? Ya. Jadi apa? Anak Jakarta, anak Selatan pinggir. Antagir. Bukan antabur ya. Antagir. Lu tahu antabur nggak sih? Tahu. Apa tuh? Tahu. Apa? Tapi maksudnya kayak tahu ininya doang. Tabur lo gitu. Enggak Ya, tahu apaan? enggak tahu singkatannya apa. Serius, lu mau tahu? Iya apa? Ancuran tai burung. Gue pas pertama kali tahu juga norak sih. Kayaknya ini sih beda zaman kan. Iya. Oke. Jadi kita Moderator galak. Gua kali ini sama Randy kemarin udah bahas 7 moto terbaik ya. Sekarang kita bahas yang lagi rame nih, masalah knalpot. Anjir. Knalpot rame. Belum selesai ya, masih rame terus Masih kayaknya. rame tuh knalpot. Awal-awalnya sih gara-gara waktu itu yang bikin yang paling hits tuh yang di Lembang. Yang diketok-ketokin. Yang di Lembang, udah gitu yang getok bukan polisi lagi. Sama yang inilah yang geberin. Yang geber di depan kuping. Ya. Itu menurut gua pribadi nih ya, kalau gua mendukung polisi itu begitu. Kenapa? Karena gua nggak suka knalpot berisik. Ya, lu mah subjektif, nggak boleh gitu. Ya enggak. Lu belum pernah ngerasain punya anak bayi baru tidur tiba-tiba mau dia lewat. Ya. Kalau itu cuma kan ini bocah sebenarnya, kalau ngomongin Lembang ya, kita Belum masuk ke Lembang. ngomongin Lembang. Otomatis di daerah itu sebenarnya nggak ada bayi tidur. Karena jualan. Ya, itu kan warung doang. Iya, karena pada jualan. Si mbak-mbaknya itu mungkin bisa ngelayanin cowok. Ya enggak sih, enggak ngomong gitu ya. Cuma maksudnya tapi insya Allah nggak ada bayi lah. Cuma emang warganya aja emang Keganggu. Iya. Kalau masuk komplek gang kayak gitu, Iya. nggak apa-apa dah diketok. Tapi kalau orang keganggu boleh dong. Keganggu ya boleh sih sebenarnya. Ya emang kalau netizen mah menang coy. Ngomong netizen, kita mau ngomong apa? Enggak, kita nggak bahas netizen. Jadi emang sebetulnya ada kebagi 3 nih, kebagi 3 kubu nih, Jol. Ya. Kalau menurut Jola gimana? Gua sebenarnya dibilang nggak suka juga enggak, dibilang suka juga enggak. Karena menurut gua ketika ya nggak usah lagi jalan gitu ya, kita lagi diem di lampu merah aja kayak Berisik sebenarnya. kayak gitu tuh gue. Kesel. Iya, apalagi mohon maaf ya yang pakai ereking gitu. Iya. Sorry banget gitu. Kayak keganggu banget sih itu. Pak dokter dong. Iya. Pak dokter. Pak dokter kena nih. Ya, kayak gitu sih maksudnya. Padahal itu standar ya. Iya, standar ya bawaan pabrik kan. Iya, tapi ini khusus ranking ya. Iya. Emang ranking dong, nggak tahu kenapa. Kan ada 2 tak yang lain dong. Iya. Ya bisa, maksudnya tapi spesifiknya emang ereking. Yang lagi rame enakin. Iya. Kalau gua nih ya, gua suka knalpot berisik. Gua nggak apa-apa sama knalpot berisik, tapi emang sama ranking gua sebel juga. Khusus ranking. 2 tak yang lain gua suka. Tai banget. Satria, Kalau ninja karena gue suka wanginya. Oh, itu mah Iya, oli samping. Oli samping. Beda-beda, Iya. tergantung uang. Lu belum Kayaknya gue nggak nemuin. Ada yang wangi juga wangi. ada. ada yang wangi. Kalau yang jahat itu dikasih minyak kayu putih, Joy. Ya anjing pak, pedes tuh. Serius. Mata buta nih. Enggak, ini serius gak? Itu motor Batman, beneran itu bikin pedes sebenarnya. Kalau dikasih oli samping dikasih minyak kayu putih. Tapi emang ada Itu serius loh. Beneran, emang itu beneran. fungsinya? Berwangi. Bikin pedes, emang bikin pedes. Oh, Emang bikin pedes Emang apa di iseng mata? aja gitu dia. Iya, soalnya gue dulu pas naik Vespa pernah gue campurin beneran apa Minyak namanya? kayu putih. Minyak kayu putih. Asapnya najis memang. Nah, lu belum tahu. Jadi ngomongin oli. Jadi ngomongin oli, knalpot. Knalpot. Knalpot.
Ya, jadi Pegangin knalpot. tadi kalau Jola kan bisa seneng, bisa juga enggak. Ya, Jadi gua in between tengah-tengah. ya. Musuhnya cuma Ereking doang. Ada doang. Iya. Kalau ini tadi seneng. Gue seneng, gue cenderung seneng karena tapi mau ini nggak? Kalau gue pengen bela diri dulu, boleh nggak nih? Iya boleh. Ya sebagai pernah Sebagai pengguna ya, sebagai pengguna. Kenapa berisik? Karena kalau dari yang pernah gue alamin ya, kalau misalkan kita pakai knalpot standar, lo nggak ngomongin, kita mau ngomongin motor 150 cc deh. Ah. Itu CBR gue aja kalau pakai knalpot standar itu kayak karisma, coy. Ih, ngantuk banget ya. Ngantuk banget ya. Iya, kagak ada bunyinya. Iya ngantuk. 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 Terus ketika ada orang di depan, dia nggak tahu gua pengen nyalip. Gue sering banget kejadian orang tuh entah pas gua salip dia kegok, Iya. ntar ataupun dia nggak tahu Kaget kehadiran karena gua. tahu-tahu, Ya. oh di belakang gua ada motor gitu. Nah, jadi sebenarnya selama ini gue bukan enjoy sama knalpot berisik gua, tapi gua seneng fungsi knalpot ini sebagai fungsi ya gua hadir, gua ada di belakang. Iya, Mungkin iya. berisik orang keganggu, tapi seenggaknya kepentingan paling pentingnya adalah Safety. nggak ada kecelakaan gitu. Oh, oke. Toh soalnya kalau jalan jauh pun gue pun enak sama knalpot gua. Jalan jauh gua nggak ketemu traffic, akhirnya jadinya bisa udahlah nggak ada yang mesti hindarin. Akhirnya gua lebih seneng kalau keluar kota tuh pakai knalpot standar. Bukan takut razia, Bukan takut razia, Oke. karena gua udah berkali ketemu razia, ya gua bacotin, polisinya mundur. Nah, kita nyampe Ya, sana. ntar. Nah, kalau gue pribadi sih, kenapa tadi gue bilang gak suka, karena memang gue ngalamin banget dari rumah gue deket bengkel Harley gitu ya. Anak gue baru pulus tiba-tiba. Mending gak bebek. Kadang-kadang pipa doang. Iya benar-benar. Tapi bukan Harley yang standaran, Harley-nya Harley custom Udah. gitu Iya, yang iya. Bunyinya udah bunyi nggak udah keluar. aneh lah ya. Iya. Harley tua dikasih knalpotnya bukan knalpot yang ada silencernya. Nggak ada silencernya, cuman Pipa doang, pipa, Pakai bumpang, pipa tong, gitu. nembak pula biasanya tuh. Iya, Gua kadang-kadang baru selang-selang. anak baru tidur siang-siang. Gua baru mulai kerja. Mau ngomel juga. Mau ngomel Oh. Bermasalah. Jadi Mau diributin banyak ya. banyak. Iya, Jadi benar-benar. itu. Nah, memang saya pribadi gua nggak suka. Ini bukan berarti gua setuju dengan Aturan perilaku penegak yang hukum. kemudian ngegeber di Iya, depan iya. kuping gitu. Ya. Secara personal gua nggak suka. Terlebih juga banyak pengusaha pengrajin knalpot yang di daerah sana yang hidupnya dari situ. Jadinya kesian sekarang, mereka nggak dipandu. Oke, standarnya begini, Iya. harus begini. Jadi gua mikirnya ke sana. Jadi kalau dalam konteks terganggu, gua sangat terganggu Iya, sama iya. knalpot berisik gitu. Tapi lu kalau ngomongin Ereking, gua pernah diselamatin sama Ereking. Pas ke Pulang dari Santolo. Santolo ya. Pulang dari Santolo gua sendirian. Ah. Ngantuk banget lewat Purwakarta, lewat Cikalong. Nah, Pulang. ini sebenarnya bukan Ereking, diselamatin nama nyebelinnya knalpotnya dia. Iya nggak sih? Jadi kan udah ngantuk banget. Ngantuk parah. Tiba-tiba ada rombongan Ereking mampir di Indomaret. Anjing. Bangun tuh tiba-tiba ya. Melek. Ngobrol dong, ngobrol. Mau kemana bang? Mau ke Halim. Gua sama. Gua bareng ya. Iya. Jalan. Melipirlah gua gesek di antara Ereking. Ereking. Dia Biasa kenceng lagi, biasa kenceng. Yang ada Kenceng gua daerahnya. nggak ngantuk. Tapi gondok. Tapi selamat. Tapi seenggaknya ada, iya nggak ngantuknya itu safety endingnya. Iya, bener iya, kan? jadi selamat. Nah. Nah, tapi kalau ngomongin nyaman nggak nyaman ya subjektif. Iya. Gua nggak nyaman karena gua nggak suka pengengnya. Iya, iya. But somehow benar kata Randy, dia Ngasih kehadiran, eksistensi. kayak lu ada. Tapi juga itu bisa didebatin lagi kan. Emang kemana spionnya kalau nggak tahu ada yang mau nyalip belakang? Nah, itu kan orang Indonesia ini rata-rata bikin SIM itu kan masih sekarang udah bisa sih, udah gampang ya. Zaman dulu kan nembak ibu-ibu pun sekarang ya lu tahu sendiri ya. Kayak gimana sih orang Indonesia dengan spion itu? Kan dulu jangan ngomong ibu-ibu. Apa? Ntar aku jadi ibu-ibu. Oh iya. Tapi lu suka ngeliat spion gak sih? Iya. Ini kalau Zola ini termasuk yang anak motor Patuh, tapi ada spion. patuh, Rapi. iya. Rapi. Rapi. Gua ada spion aja, gua nengok ke belakang. Kebiasaan Itu kebiasaan lama. nggak ada spion. Iya, kebiasaan. Vespa kan dulu nggak ada spionnya. Oh iya. Emang Ah. Vespa dulu lu? Dulu kan Vespa. Oh Vespa. Dulu banget. Bukan make sih. Bokap gua beli, dia pengen nyoba kembali ke masa lalunya, ternyata capek. Motornya gua pakai jadi Oh, iya, Vespa. Jadi, gitu. nah sekarang ramenya polisi gitu bikin aksi lah nih, nggak tahu kenapa awal mulanya gue nggak tahu apakah ada laporan warga atau emang lagi pengen action aja, pencitraan, gue nggak tahu, tapi memang Kalau maafan polisi emang orangnya kayak gini. lanjut. tapi di sisi lain emang menurut gue
yang menarik lagi di belakangan polisi minta maaf. Udah sempat bertingkat-tingkat. Udah booming ya enggak? Iya. Bilang apa katanya mohon maaf karena kita juga nggak punya landasan hukumnya untuk Buat, menindak iya. seperti itu. Persoalan peralatan BB meter itu juga Nah, menurut lu terkait gimana ya. tuh? Ya sebenarnya gini, ngomong maaf ya gampang lah ya. Cuma yang kasihan itu adalah ngelihat yang kayak dulu yang knalpot digeber ke kuping. Iya. Terus apalah yang digetok-getok. Iya. Dengan apa namanya, dengan pembenarannya itu ngasih efek jera gitu kan. Logisnya gini aja. Knalpot itu kalau emang ditilang atau tilangnya itu kan sanksi. Iya. Sanksi itu udah sanksinya ya itu gitu kan. Sama aja kayak gini, lo masuk penjara, lo ngebunuh orang. Akhirnya lo dihukum sama hukuman misalkan 12 tahun, 32 tahun seumur hidup gitu. Itu hukumannya. Ditilang itu 32 tahun dan hukumannya itu. Tapi selain itu lo dipukulin juga sama warga. Jadi kayak gitu, lo jadi kayak double Iya. punishment gitu lah. Ada sanksi Gitu sosial aja yang kayak- sebenarnya Iya. nggak Nggak harus seharusnya dikasih. gitu. Iya, jadi sama. ya. Ngapain lo? Aku goyang-goyang. Lampunya megap. Kelap kelip. Baterainya mau si putranya. Ya maklum lah, namanya kita masih amatir. Kagak usah nggak apa-apa. Nggak usah nggak apa-apa ya. Enggak, aku ganti baterai. Oh ganti baterai. Terus jadi apa namanya soal tadi apa? Perjalanan Oh ya apa namanya masalah hukum double punishment itulah. Ya, Jadi- asik tuh. Jadinya kan aneh ya. Lu sekarang gara-gara knalpot berisik, lu dikasih ke kuping. Nih coba kamu dengerin gitu. Iya. Nggak begitu sih sebenarnya. Warga yang lewat itu emang dikasih kupingnya semua. Enggak. Ya, enggak Emang gitu. pas lewatan aja ya kan. Masalah berisik apa enggak itu kan tinggal kebiasaannya di Indonesia itu adalah nggak pengen sampai ke akarnya, tapi nyari yang kecil-kecil aja. Ibarat kata lu kalau emang itu ngelarang knalpot, silakan dibantai Cari aja pabriknya penjual. langsung. Ya, sama kayak dulu. Gue pernah kasus gue zaman SMA itu gue pernah ditahan polisi cuma gara-gara gue bawa VCD bajakan. Mhm. Film Konstantin lah Iya, itu. iya, iya. Bukan bokep ya. Iya. Terus gue dimasukin ke mobil polisi terus gue bilang, Pak ya kriminal ya, Wak. Padahal maksudnya lu kan hanya pembeli gitu. iya gue cuma ya karena ada yang jual kita beli gitu kan. Kan Selama ini membantu bakal ekonomi. Dan Iya. ini masalahnya adalah di konsistensi penegakan hukum. Harusnya bagaimana? Ada undang-undangnya apa enggak? Iya. Masalah ada undang-undangnya, cuma Dulu. karet. belum pakai karet dulu. Ya. Yang dipakai undang-undang kemarin kan Desibel. disabel. Ya, disabel. Apa tuh disabel? Cacat. Desibel. Cacat dong, Desibel. cacat. Kan pernah ada rame desibelnya 83 paling tinggi gitu ya. Iya. Tapi ternyata itu buat pabrikan. Itu Salah peraturan aplikasi dong, salah penerapan dong berarti. Kementerian Lingkungan Hidup ya. Itu peraturan PLH. dia. Bukan buat polisi, bukan buat jalanan, tapi di industri gitu. Sebelum motor itu akhirnya dilepas ke jalan gitu kan, dilepas dijual. Nah, belakangan minta maaf polisi. Minta maaf karena udah make undang-undang itu gitu. Udah make itu undang-undang apa sih? Kayak peraturan deh. Peraturan kementerian gitu kan. Desibel dengan cc segini mesti segini dipakai buat ngerajia Di di jalanan. jalanan. Itu nggak dibekelin sama DB decibemeter. Akhirnya kalau yang rata-rata kan orang Indonesia kalau ngeliat polisi tuh selalu kayak gitu ya. Iya, Jo. Lo kalau ngeliat polisi deg-degan gak sih? Ya kalau selama motor lo kayak Standar, normal. aja, Aman-aman aja. Berani ya. aja. Malah kadang kayak sini kayak lu gitu. Iya. Kelenjing nantang. Nah kalau orang Indonesia kan seringnya itu udah Salah. kebiasaan melanggar. Jadinya padahal sehat-sehat aja, tapi tetap takut ngeliat polisi. Iya. Semua yang dibilangin polisi itu Iya. benar. Ampun Pak, iya Pak tilangnya. Panik nggak? Panik lah. Jadi ke TikTok loh. TikTok banget itu gitu. Jadinya gitu lah, pokoknya akhirnya mereka selalu kayak temen gua ada yang pernah dipotong, disentul. Knalpot Disentul? berisiknya disentul. Itu zaman dulu banget waktu teman pulsar gua. Datang tinggal pipanya doang, tinggal lehernya. Knalpot lo mana coy? Digerinda sama polisi. Gua ketawa ngakak. Kok lo mau gitu kan? Iya. Kenapa mau kali? Ya, Aturannya gitu. iya, kan. gue dibacotin. Udah mana dikeroyok pokoknya polisi rame-rame lah motongin, udah nggak pakai bacot, main potong-potong aja gitu kan, buat ngasih efek jera gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Itu kan properti orang dan itu bukan barang yang ibarat kata sekarang gini, kalau ngomongin pisau kita bawa senjata tajam bisa aja diambil, tapi kan fungsi pisau itu nggak selalu buat ngejahatin orang. Iya, siapa tuh emang tukang sate. Iya, kenapa di rumah itu pisau kagak dirajia gitu aja kan buat Padahal banyak motong-motong. Iya, fungsinya. Potong bawang. Nah,
Gua ketawain itu temen gua, lu kenapa bisa kayak gitu kan? Karena mungkin banyak orang nggak tahu. Iya. Banyak peraturannya. Secara literasi rendah. Soal undang-undang. Iya, karena mungkin minim sosialisasi, kemauan untuk baca. Nah, sekarang tadi udah ngomongin hukumnya. Sebetulnya efek yang didapatkan dengan lo pakai knalpot brong lah istilah polisi ya. Itu apa sih? Apa nambah performa? Apa cuma gaya-gayaan emang sengaja pengen bisikin orang? Kalau emang performa emang jelas pasti, karena kalau knalpot standar itu kan emang udah banyak banget chambernya, jadinya mampet sebenarnya knalpot itu, karena emang tujuannya buat ngeredam kebisingan knalpot standar. Tapi emang kalau kita udah lepas gini ya nambah sedeka 2 deka nambah lah gitu kan, se HP 2 HP gitu kan. Tapi orang Indonesia siapa sih yang ngerasain itu banget gitu kan? Mau ngomong, ya nih motor gue jadi rada kenceng, tapi ya cuma kencengnya di Antasari doang, bukan mainan sentul. Antasari, udah nggak boleh. Iya, maksudnya. Sorry, itu kan trek lurus ya. Iya, maksudnya cuma ngetesan nggak jadi duit, lu nggak jadi pembalap gitu. Endingnya nggak kemana-mana. Atau jangan-jangan ternyata selama ini bukan dari performance. Karena emang temennya pada pakai begitu dia ikutan. Iya, karena keren juga ya gitu. Atau emang niat pengen ngebisikin orang. Bisa, enggak kalau itu sebenarnya seujon. Tapi kalau emang niat itu kayaknya kita nggak pernah ada deh. Ya, tapi emang secara nggak langsung memang kita memberisikan orang. Cuma apa namanya tujuannya itu emang sebenarnya buat keren. Karena rasanya kayak motor gue udah 150 cc nih. Iya. Bunyinya pelan gitu kan. Cuma 90 tetap aja kenceng ya. Iya. Kalau diganti knalpot berisik, wah jadi kayak moge gitu. Pansos. Biar naik derajat. Bisa. Rasanya gimana? Anjing. Dan yang ya gue nggak masalah ya. Tapi itu masih mending sih daripada cuma naik stripping aja kan jadi racing, berasa racing. Ini baru ngomongin knalpot, belum ngomongin knalpot yang buat motor dengan kopling dan perpindahan gigi manual. Dengan motor yang matic, gue nggak pengen ngecengin matic nih, ada teman kita Vespa matic baru. Iya. Gue nggak tahu kenapa gue selalu tersiksa denger bunyi knalpot berisik yang kagak ada pindah giginya. Kagak ada naik, kagak ada gradasinya. Maaf ya, maaf ya. Kagak ada gradasinya dong. Nggak ada jedanya gitu, nggak ada jedanya, jeder pindah gitu. Identiknya itu kan kalau di MotoGP, di motor balap atau motor apapun pindah gigi itu kan Iya, enak nariknya ya. Dengar ya. Tapi ya kalau matic ya begitulah. Gua agak kesiksa, termasuk sama tersiksanya kayak gue dengerin knalpot racking sebenarnya. Racking lagi. Racking lah, korban. Tapi kalau ngomongin knalpot lagi dibalik lagi, kan pabrik kan ada beberapa yang memang standar knalpotnya emang udah gede suaranya. Iya. Nah, Motobi juga itu. Motobi, ada lagi Harley. Fiction itu juga sebenarnya berisik hitungannya. Cik. Lo tau bunyinya Fiction standar itu kan? Itu bunyi aslinya. Dia sebenarnya berisik sebenarnya. Tik. Sama Satria. Dihitungnya juga dong sama. Sebenarnya itu bukannya lebih ke buangan anginnya ya? Buangan angin. Iya. Pokoknya termasuk kalau didengar itu dia lebih kedengeran dibandingkan kayak knalpot Karisma atau Honda tuh rata-rata bikin knalpot silent banget selain New Mega Pro. Bulat dia kan enaknya. Nih. Itu napas nggak bakal kedengeran kayaknya. Jangan dibahas. Ada ideal. Ada ideal. BTW kita rekodnya di Coffee. Iklan. COVID-19. Numpang tempat ideal ya. Jadi itu udah tuh. Nah, sekarang ngomongin produksi knalpot di Indonesia. Banyak produsen rumahan di daerah Purbalingga. Dan dampaknya ke mereka gimana kira-kira ya? Ini ngomongin sosialnya dikit nih. Sejauh ini yang gue lihat sih, kalau dari kayak yang dijual apa segala macam, kayaknya mereka mungkin ada efeknya tapi nggak kerasa karena mereka kan emang produsen beneran dari hulunya banget ya. Dia yang bikin banget gitu kan. Jadi mereka emang lepas ke Jakarta kemanapun itu ke Indonesia nggak kerasa. Tapi kayaknya tetap aja orang ada yang beli sih. Ada yang beli ya. Maksudnya nggak yang gara-gara ada razia dan segala macam terus orang jadi drop beli enggak sih. Yang konyol itu harganya juga loh. 200.000. Iya, gua ngelihat knalpot yang udah build-nya itu bagus banget depan pasar Minggu itu. Gua tanya, berapa ini bang? 250.000.
Gue ngebayangin di Purbalingga itu dia berapa? Iya. Gue yakin Buat cepet. modal. Iya, gue Cepet. yakin cepet lah. Belum Itu- turun-turun buat kejual Iya, gitu ya. dan itu sebenarnya secara apa sih namanya? Bagus banget. Secara Itu baru Mekanis. baru looks ya, baru iya, looks. baru looks-nya lah. Secara mekanis knalpot itu sebenarnya basicnya gitu-gitu aja. Kecuali lo pengen ada yang kayak apa? Gua nggak tahu lah chamber buat apa? Kayak buat nambahin turbulen apa segala macam itu adanya di leher. Cuma kalau di silencer itu bener-bener cuma knalpot dengan glass wool. Jadi Gitu-gitu doang. Oke. Nah, itu kan yang rumahan. Yang Jadi, rumahan. Dia nggak punya standar Apapun. apapun. Dia Ah. pokoknya dia hanya copy paste. Copy paste. Copy paste ya, pengrajin, iya, karena iya, pengrajin. Belum berani bikin merek sendiri lah. Nah, kalau kayak Proliner Proliner. yang udah standar Europe misalnya gitu ya, ada Euro 2, Euro 3, Euro 4, itu kan memang dibikin dengan perhitungan yang jelas ya. Nah, kenapa yang kayak gitu kena juga razia tuh kan? Itu Kan standarnya padahal standar internasional loh Euro. balik lagi ke penegak hukum kita di sini kan rata-rata pada saya cuma ngikutin mandat, saya cuma ngikutin komandonya kayak gini. Robot. Iya, dia nggak tereduket Nggak kayak yang research juga. kayak yang kali soal ya. helm SNI. Iya, SNI sama DOT sekarang. SNI sama DOT. Sama aja. Polisi ngotot gitu karena Yang emang penting ada dotnya sekarang ya. Iya, jadi hitungannya sebenarnya padahal banyak standar-standar yang dari luar gitu sebenarnya jauh lebih baik daripada Baik, ya. SNI. SNI kan cuma emblem ya. Ah. Iya. Standarnya gue nggak tahu ngukurnya gimana. Cuma maksudnya waktu itu sempat yang kayak polisi kalau nggak SNI nggak boleh. Akhirnya sekarang udah hilang lagi kan udah nggak Iya. dibahas. Hilang Selalu aja. kayak gitu. Gitu. Nanti lagi rame lagi. Lagi rame gitu. Knalpot juga sebenarnya udah dari dulu ini muter balik gitu lagi. Menurut lu, Jola dulu deh, Jola. Menurut Jola, Jalan. harusnya gimana nih masalah knalpot? Dibolehin tapi dengan standar tertentu, Nah, ya dengan standarisasi, jadi nggak matiin produsen, nggak matiin Iya, pengrajin, atau bagaimana menurut Jola harusnya? Kalau menurut gue ya kayak gitu bang. Jadi harusnya ya lebih Tetep kayak apa ya? Polisi sama pengrajin juga sama-sama ada jalan tengahnya nih lo mau lihat titik Ah. tengahnya mana gitu. Jadi jangan merugikan salah satu pihak gitu. Iya, Dan iya. apalagi kalau misalnya kayak kita yang pemotor, kan istilahnya kita ya cuma penikmat gitu. Iya. Yang dimana gue pengen ganti knalpot buat ini, pengen ganti knalpot untuk itu gitu. Ya udah kitanya juga jangan ada efeknya ke kita gitu. Harusnya emang dua-duanya ini satu jalan lah istilahnya gitu. Jadi kita tinggal penikmat, nggak ada salah-salahan. Nggak kena ditilang pokoknya gitu ya. Nah, kalau lu gimana, Ren? emang bener kayak kata Jola. Cuma emang kan langkah buat kesananya ribet banget. Kita tuh negara berkembang. Gue udah pernah ngebahasnya sama bini gue, lucu banget sih. Kita negara berkembang yang seumur hidup itu mungkin belum semaju kayak di Eropa lah. Kayak jangan ngomongin Berlin apa segala macam, sama Singapura aja kita Jauh. Iya, standarnya beda gitu kan. Kita udah terbiasa hidup seperti gua nggak bilang barbar, cuma kita udah terbiasa. Wah, ada polisi Nggak kita ada aturan. takut. Ya, wah, ya elah cuma ke depan doang Ya, ngapain biasa pakai diatur. helm. Ya. Iya. Ini ngomongin Jakarta ya, Jabodetabek. Karena kalau daerah, wah Lagi. mereka pakai helm beneran gitu. Mereka emang beneran. Kadang ada yang nggak pakai helm sama sekali. Even dia kayak maksudnya udah kotaknya nih. Iya, Ya. baru tuh mulai pada apa? Iya. Asal-asalan. Iya, air tumbuk 3 juga masih ada gitu Iya. istilahnya. Tapi kalau yang orang kampungnya rata-rata emang denger, oh di jalan itu mesti pakai helm, mereka pakai Iya, helm. pakai helm. Tapi kalau di Jakarta, pokoknya kota-kota besar rata-rata emang karena kehidupannya udah luas, jadinya udah terbiasa ngelanggar aturan. Ketika kita nanti pengen nyatuin, ibarat kata gini nih, pengen dibikin aturan, polisi polisi bisa tegas, si pengrajin nggak rugi, si pengguna knalpot berisik pun Tahu tetap, aturan. ya jadi semuanya punya posisi tawar nih. Iya. Itu Mesti ketemu sih. Iya, prosesnya itu panjang banget dan Iya. kita pasti ribet cuma buat ngomongin knalpot doang. Padahal. Tapi emang ini menurut gua jalan tengah sih. Gua setuju juga sama lu pada. Maksud gua si pengrajin dibina, dikasih Arahan. diedukasi. Ini lu boleh bikin knalpot yang kayak begini tapi dengan standar ini. Iya. Nah, kemudian ada si pihak SNI kayak atau pihak MUI buat knalpot tuh. halal. Halal, knalpot halal. Maaf nih MUI nih, maaf nih. Bercanda. Canda, MUI. Nggak ada penistaan, nggak ada. Jadi memang sebetulnya harusnya dari SNI, polisi, KLH, pengrajin dan user mesti ketemu kayaknya sih. Iya. Mesti ngerumusin. Sebetulnya boleh nggak sih pakai knalpot racing dengan tujuan apa? Iya. Pertama kita ngomongin safety-nya, kedua ke polusi suaranya, ketiga bagaimana yang cari yang aman nih supaya pengrajin hidup,
polisi juga nggak keribetan ngerazia segala macam, user juga aman, tenang. Iya. Nggak kayak kriminal. Jadi kayak Jadinya. iya. Jadi kayak Ketemu pakai polisi knalpot takut. tuh, kayak pakai knalpot tuh. Kena polisi. Wah, lu melanggar intinya. Kayak bau ganja. Kayak bau ganja deg-degan. Aduh. Ganja doangnya deg-degan. Ya juga lah. Goblok banget lu. Enggak, Indonesia kan masih ganja kan masih ini apa ilegal. Iya benar. Jadi apa namanya ya tapi emang gue yakin prosesnya itu bakal capek, ribet dan karena emang kita udah kebiasa berantakan ya dan siapa yang mau ngurusin, gue yakin ini bakal tenggelam lagi. Jadi suatu saat naik lagi. Ntar ya, sama kayak layangan. Ntar tahun kapan nongol musim layangan hilang, nongol kayak gitu-gitu aja. Lagi Tapi kan musim sampai aja. kapan ya gitu maksud gua? Ini mesti beneran lu beresin sih kayaknya. Iya. Capek juga kan begini tiap rame begini lagi. Udah rame. Bukan lagi Mesti ya. berapa kuping yang dikorbanin? Iya, udah sekarang pertanggung jawabannya gimana gitu. Apalagi yang NSR digetok itu kan knalpotnya juga nggak murah. Tuh NSR kan. Ada lagi yang Aerox yang udah nafsu polisinya nih. Udah kamu di depan situ ya. Oh yang motor motornya kabur Bukannya NMAX baru itu ya? NMAX apa Aerox? NMAX baru deh baru kayaknya. ya. Pokoknya Matic lah ya. Ya itu Polisi udah udah saking nafsu banget, ininya. nafsu Iya. pengen. Nah dari situ gua ngeliat ini sebetulnya bukan penegakan peraturan nih kayak cuma Iya, kayak- muasin nafsu Nah, si bapak itu. yang Padahal sosial yang temennya harus dapat. udah mau ingetin, udah mau standar itu temen-temennya kan. Tapi malah nggak keburu. Jadi ini nanti kita bisa lihat bahwa ini belum semuanya sadar. Iya. Literasinya masih rendah. Di polisi juga literasinya rendah, masyarakat juga literasi rendah. Jadi memang solusinya adalah kita mengedukasi supaya teman-teman pemotor tahu aturan, produsen tahu aturan, polisi juga jangan sampai salah apa namanya kayak salah menghakimi salah gitu ya. penerapan. Iya. Jadi jangan sampai nanti polisi cuman kayak ujung-ujungnya minta maaf lagi karena nggak ada aturannya. Karena tujuan utamanya kan polisi itu kan pengayom ya. Harusnya kan dia emang ngeduket kita gitu kan. Itu yang asik sebetulnya. Jadi memang literasi sih emang yang mesti dikuatin lagi. Iya. Karena emang kita rendah banget literasi. Ya kan tadi lu bilang, lu pernah diberhentiin polisi, mau dihajar knalpotnya, tapi nggak jadi. Karena dia nggak lu punya literasi. Iya. Dan polisi ternyata di bawah lu literasinya. Iya. Jadi kan Disabel. Disabel apaan? Anjir. Pokoknya sebenarnya gini, bukan berarti polisi itu jelek ya, Nggak tapi semuanya ya, iya. ada juga yang literasi juga bagus. Gitu. Cuma ibarat kata kalau lo sekarang kan posisinya ada kita sama polisi itu bukan lawan lah, tapi kalau misalkan lo lebih lo belajar, lo terliterasi dengan baik, misalkan lo tahu hukum-hukumnya, ketika ada polisi yang mungkin dia sendiri mungkin nggak tahu nih, yang ngerti. iya dia mungkin ngapalin lah, dia pasti apal undang-undangnya yang buat dia tilang-tilang, tapi ketika lo bisa ngejelasin, misalkan ketika lo enggak ini sebenarnya aturannya nggak kayak gini pak, gitu kan, itu mereka dan kita dengan cara ngomongnya juga yang baik, nggak boleh nyolot ya. nggak boleh nyolot karena pak polisi tuh biasanya ketika pertama datang ke kita pun baik biasanya, apalagi yang pangkatnya udah tinggi. Kalau yang kacurut-kacurut, Kalau yang tahu nyabut kunci gimana? itu bukan gua keplak tangannya. Hei, pangkat lo masih apa? Itu bocah kecil biasa, masih bocah kecil, Itu polisi-polisi. biasanya cuma bansur kan, maksudnya ya Bansur. bahan suruhan. Bahan suruhan. Bahan suruhan. Bahan suruhan. Kan itu mandat dari atasan saya misalnya. Iya. Ya udah, jadi dia hanya menjalankan apa yang disuruh gitu, Iya. ditugaskan. Nah caranya emang mesti baik. Gua caranya mesti baik. Ini kenapa? Kalau lu udah nyolot duluan, yang kena bukan pasal knalpot, bukan pasal tentang kelengkapan motor kita, Malah lu pasal nya. melawan petugas yang kena. Wah, kamu melawan petugas. Udah, kalau udah begitu udah lu nggak mati Iya, rasa. Jadi mesti memang dengan cara yang baik gitu. Nah nanti di bawah juga ada linknya nih, punya videonya Randy. Waktu dia di stop di Kalimalang, gua akan taruh linknya di deskripsi, lu lihat gimana Randy ngadepin polisi dengan cara yang asik. Iya. Ngobrol. Disabel. Ya. Pokoknya kuncinya apa ya? Tenang. Apa ya? Dan kita jangan ke mindset sama polisi itu musuh atau mereka kerjanya cuma cari tilangan, nyari uang atau apa, enggak. Sebenarnya ibarat kata polisi pun sebenarnya kenapa mereka rata-rata agak galak atau apa? Lu bayangin coy, lu seharian kerjaan di jalan kejemur-jemur, nggak usah ngomongin polisi, lu Tensi ya, Wak. iya, Panas ya kan. ini aja suka galak loh. Siapa yang namanya Andi. tukang-tukang IndiHome. Apa namanya?
tukang-tukang yang kerja emang beneran lapangan itu rata-rata kalau Galak-galak. iya ketemu emang sesuatu yang wah gitu bikin gua Sensitif kesel ya. ya. Jadi emang pasti otomatis kesel. Jadi emang kalau lu ketemu sama polisi adem aja karena Pak. Iya. Karena Polantas itu sebenarnya lu cari deh beritanya Polantas itu Mukul orang nggak pernah. mukul ya nggak pernah karena kita tuh kalau di jalan itu bukan apa namanya Tapi nendang ada. ya itu kan mungkin emosi lah itu udah ekses banget dan Iya. itu biasanya juga BM. Dan yang ditendang King. Ranking lagi baliknya. Yang mau kabur itu kan yang di Bogor. Yang lagi mau kabur ditendang jeder. Itu kan salah dia juga diberhentiin gitu kan Tapi kabur. sebenarnya Akhirnya ya, ditendang. berhenti aja lo mau salah apa nggak salah gini aja deh jadi orang kalau lo salah lo siap dengan apa Konsekuensi, jangan konsekuensinya. kabur. Iya Iya. lo tinggal hindarin aja jalan-jalan yang mungkin ada raja kalau ada raja ya udah ya udahlah Pak. Kita tunjukin Iya. kita tuh Respect. apa sih istilahnya manusia yang beradab Ya dan menaati aturan gitu. jangan cuma takut kayak gue kalau ngomongin spion gue kalau pasti ya Pak ketilang spion lagi dah Ya udah tahu kesalahan. iya gue udah sadar gitu. Paham. Oke. Udah panjang lebar ngomongin knalpot sampai ke oli, sampai ke Ereking. sampai ke Pak Polisi. Semoga omongan kita tadi bisa diambil. Kesimpulannya dong, Kesimpulan tadi bahwa ini solusinya adalah harus ada Jalan tengah. FGD lah, ada jalan tengahnya. Si semua stakeholder, Ya. pengrajin, Ketemu. polisi, KLH, user, dan ini sih harusnya nih. Ya ini. Kumpul terus kita diskusi sampai nentuin standarnya supaya semuanya hidup. Jadi jangan sampai cuma user doang yang disalahin nih. Iya. Nah, polisi juga mesti punya landasan hukum yang jelas. Jangan Ya. sampai asal getok atau asal geber di kuping orang. Dan Sebenarnya sih, equipment gua juga. tuh ada ini apa namanya? Bukan ke gua ya bang, bukan gua yang ngalamin, tapi temen gua. Gua kan pakai The Tracker SE ya, terus di komunitas gua kan ya rata-rata ya knalpotnya udah bunyi lah ya. Udah bukan knalpot standar lah. Terus pas lagi apa namanya? Pas lagi rame-ramenya nih, dia kena di Depok. Bukan, di Bogor. Mau di Di Bogor. Bogor pas layang flyover dari Kedung Halang. Oh iya Iya, iya. Kedung Halang, benar. Terus akhirnya minggir lah dia ya kan. Udah minggir ternyata knalpot udah dicek apalah segala macam dengan si alat itu. Akhirnya motornya ditahan. Ya. Udah dengan proses itu kena sanksi dan segala macam udah ditulisin tuh. Motornya dibawa ke Kantor polisi. iya kantor polisi. Terus Disuruh dibawa standarnya. ya disuruh bawa kamu bisa ngambil motor dengan balikin bawa si standar knalpotnya. Akhirnya dia urusin lah tuh besokannya. Padahal menurut dia gua ini nggak sendiri, maksudnya di belakang-belakang juga Banyak. sebenarnya banyak. Tapi kenapa terlihat Yang gua? dicomot Karena gua. mungkin ya The Tracker udah pasti kelihatannya itu kan, udah dengan kayak Setelannya. identiknya Berisik. berisik gitu. Ya udah akhirnya dia udahlah ikutin aja Pasrah. gitu, pasrah. Terus udah nyampe ke sana dia ngasih ini nih video nih. Iya nih gue lagi ngurusin motor, ngambil motor bla bla segala macam. Yang dimana udah dibawa dikirain tuh oh ya udah digantiin dia Pulang. bawa bawa si knalpot berisiknya pulang. Ternyata enggak. Ternyata apa? Ternyata jadi si knalpot standar itu nggak dipasangin di situ juga mas. Gimana? Dia harus keluar dulu keluar kantor polisi yang ada bengkel dan segala macam, diliatin di situ dulu untuk masang si knalpot. Jadi sebenarnya sama polisi tuh nggak dikasih wadah untuk nggak ada orang yang buat ngurusin. Jadi dia harus balik lagi. Ya berarti emang perangkatnya belum siap ya intinya. Iya, setelah itu udah dia dipasang nih si knalpot standarnya. Si knalpot bisingnya diambil dipotong depan mata. Padahal mahal. Itu Depan mata. Itu nggak ada aturannya sih. Iya. Tapi menurut gua mungkin niatnya baik melindungi orang-orang yang nggak suka, tapi kan cuma sepihak ya. Iya. Nah makanya tadi ini semua stakeholder mesti ketemu nih. Jadi memang mesti ada ketemu, ngobrol dan merumuskan. Tapi yang lucunya itu setelah dia video ini akhirnya karena anjing nih knalpot ya gua udah nabung-nabung lah istilahnya. Orang kan udah kayak gitu ya kan, beli ya kan. Di videoin lah nih lagi dipotong. Gak lama ada motor polisinya The Tracker 2,5 berisik.
pas digini anjing knalpot berisik juga ya kan dia kayak gitu rancu nih polisinya aja make gitu. Nah itu dia juga mesti ketemu solusinya yang ke semuanya dapat. Iya. Ke gua yang nggak suka knalpot berisik juga dapat, dalam artian bolehlah bunyi tapi dengan konteks yang nyaman di kuping juga, bukan yang bunyinya pekak di kuping sakit loh, nggak enak gitu. Tapi pengrajin dapat juga solusi, user dapat solusi, gua dan orang-orang yang nggak suka juga dapat solusi. Jadi semoga lebih baik kedepannya dan omongan kita menjadi manfaat buat kalian semua. Jadi berkah juga. Oke. Emang gue tambahin dikit dong bang, Ya, boleh nggak boleh bang? dong. Itu kalau misalkan kejadian-kejadian kayak Zola itu sebenarnya hitungannya kan pengerusakan properti ya, karena itu bukan barang apa namanya, Bukan dia yang beli, bukan iya, segala macam. dan itu bukan barang Ada yang pelanggaran melanggar hukum di situ. Nah, ibarat kata kayak motor lo tau dipotong sama polisi di depan muka lo, cuma gara-gara misalkan spionnya ganti, Salah kayak tuh. gitu, itu kan salah. Lo bisa bela diri sih, lo bisa bela diri entah dengan apapun caranya, mau bikin video atau apapun, laporan. Kalau gue bakal meledak sih kalau gue di situ. Mau dipotong ya nggak apa, mungkin gue nandang kali. Gue pak gila lo main potong-potong aja barang siapa gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi semoga apa yang kita bahas tadi punya manfaat buat teman-teman. Buat nggak cuma buat teman-teman, buat yang lain juga punya manfaat. Dan kayaknya gitu dulu ya. Ya. Nanti kita bahas lagi di Anak Selatan Pinggiran. Jangan lupa Susah tapi gaya. Susah tapi gaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Nanti benar-benar ya. 1, 2,